Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kembali hadir di sini galangan kapal Indonesia Marina Shipyard di Gresik bersama channel Sinau Kapal. Ada pertanyaan kawan-kawan tentang kunjungan ke kapal. Apa itu kunjungan ke kapal? Kunjungan ke kapal itu dalam bahasa formalnya disebut ship visit. Ship visit. Yang namanya kunjungan ke kapal itu biasanya pemilik kapal atau ship owner atau ship operator. Jadi operator kapal. Kalau bukan pemilik kapal atau perwakilan pemilik kapal itu disebut surveyor, inspektor, atau pihak otoritas yang memang bertugas untuk datang ke kapal keterkaitannya dengan regulasi atau rule. Nah, ketentuan kunjungan ke kapal ini diberlakukan juga kepada operator kapal yang mewakili pemilik kapal atau perwakilan daripada operator. Itu disebut ship visit. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang ship visit ya, kunjungan ke kapal. Berapa sering sih ada kunjungan ke kapal? Ini perlu kita pertanyakan. Atau 1 tahun 12 kali, 1 tahun 6 kali, 1 tahun 2 kali, 1 tahun 1 kali, atau 2 tahun 1 kali, atau 5 tahun 1 kali. Yang benar kayak apa sih? Ini perlu dibahas, perlu kita sampaikan sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh ketentuan di SAIR ya, di SAIR atau ISM Code ya, International Safety Management Code ya. Baik, kita mulai sekarang satu persatu. Ternyata kunjungan ke kapal ini berdasarkan SAIR ya, kalau kapal tidak dikunjungi 2 kali dalam setahun, setidaknya 2 kali dalam setahun, maka oleh SAIR inspektor dinyatakan kapal ini memiliki catatan. Tingkat perhatian operator kapal terhadap kapal itu sangat kecil ya. Setidaknya 2 kali dalam setahun. Operator kapal, perwakilan operator kapal ya, harus melakukan kunjungan ke kapal. Pemilik kapal harus melakukan kunjungan ke kapal. Setidaknya adalah 2 kali dalam waktu 1 tahun. Dikatakan di situ adalah at least biannually ya. At least biannually. Jadi kunjungan ke kapal oleh operator kapal atau perwakilan operator kapal atau perwakilan dari pemilik kapal itu setidaknya 2 kali dalam setahun. Marilah kita lihat lagi setiap kapal kita, apakah kapal kita itu dalam waktu setahun itu pernah dikunjungi 2 kali atau tidak. Bagaimana dengan 3 kali? Lebih bagus. 4 kali lebih bagus. 12 kali lebih bagus, berarti sebulan sekali. Masalahnya kalau kapal ini layarnya ke luar negeri. Kalau di Indonesia saya kira masih bisa bisa acceptable lah ya, atau itu bisa gampang lah mengunjungi kapal itu di Indonesia itu, di seluruh perairan Indonesia itu. Nah, lalu siapa sih perwakilan operator atau perwakilan pemilik kapal? Siapa itu perwakilan operatornya?
kita harus tahu siapa sih yang dimaksud dengan perwakilan operator itu. Ternyata yang dimaksud dengan perwakilan operator itu adalah pengawas teknis atau technical superintendent. Bisa menjadi orang-orang yang ahli teknik, misalnya ahli teknik mesin, ahli teknik listrik, ahli teknik generator, elektro, ya kan? Pokoknya pengawas teknis, technical superintendent. Ya, itu adalah bisa menjadi dikategorikan perwakilan operator. Yang kedua, marine superintendent, orang-orang yang ditunjuk ya bisa mengawasi, dibekali. Tentunya marine superintendent ini bisa punya pernah ikut training marine superintendent. Nah, itu dikategorikan bisa mencatatkan dirinya menjadi operator, perwakilan operator ya. Atau yang ketiga, orang-orang yang mengetahui mengenai safety management system perusahaan. Jadi kalau di perusahaan ada manualnya dan diterapkan atau tidak, dia biasanya ikut training ISM code. Nah, ini biasanya orang DPA ya, designated person assessor. Perwakilan dari perusahaan atau operator namanya DPA. Ya, itu boleh dikatakan sebagai perwakilan operator. Atau pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Bisa orang-orang di bawah DPA, misalnya orang teknis, orang logistik, orang operator, orang crewing, ya banyak gitu. Jadi ada 3 pihak yang bisa dikategorikan menjadi pemenuh dalam ketentuan at least be annually, yaitu 3 orang ini. Pengawas teknis, marine superintendent, dan orang yang mengetahui bagaimana sistem manajemen keselamatan dijalankan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Oke, sekarang saya masih punya satu catatan lagi, yaitu kunjungan perwakilan operator itu harus dilakukan kira-kira dalam interval 6 bulan. 6 bulan. Intervalnya misalnya kunjungannya mentang-mentang kapalnya misalnya di Sorong ya kan. Kita kunjungan ke sana sekali, kemudian di hotel lagi. Kira-kira minggu depannya baru kita tinggal di hotel, kemudian minggu depannya datang ke kapal lagi. Itu tidak bisa dihitung dalam hitungan satu catatan kunjungan ke kapal. Jadi intervalnya adalah 6 bulan ya, 6 bulan. Ada lagi namanya toleransinya 1 bulan. Nah, itu dapat diterima. Katakan bulan ini ya bulan Juni ya, kita kunjungan, kemudian akhir Juli kita melakukan kunjungan atau tengah-tengah Juli. Jadi dapat diterima ya. Tapi lebih condong menurut Sayer ya, menurut Sayer Inspektor itu minimal intervalnya 6 bulan. Kalau 6 bulan yaitu pasti 2 kali ya. 2 kali dalam setahun. Ya, itu catatan kami. Ya, bagaimana cara kita melakukan centang ya? Kita melakukan centang. Yang pertama, seorang pengawas tadi yang mempunyai disiplin ilmu ya, kita harus tahu tanggal perwakilan dari operator ya. Perwakilan operator misalnya dari disiplin ilmu marine superintendent ya, orang yang kemudian
atau dari technical superintendent atau naval architect ya, naval architect. Nah, kunjungannya kapan? Catat tanggalnya di logbook ya, atau catat tanggalnya di kunjungan ke kapal. Itu ada namanya buku tamu ya. Nah, buku tamu jangan dihilangkan karena itu pada saat science inspector datang itu pasti akan diperiksa ya. Apa saja yang dilakukan selama kunjungan itu kita catat. Pesan-pesan apa yang ada di dalam kunjungan itu dicatat. Disiplin ilmunya tolong dicatat ya. Disiplin bidangnya itu tolong dicatat. Marine superintendent atau technical atau naval architect ya, itu tolong dicatat. Termasuk kunjungan akhirnya ya, pulangnya kapan ya. Setelah catat kunjungan terakhir setiap disiplin ilmu. Jadi apa kunjungan terakhirnya ya. Jadi selama tanggal kedatangannya sama tanggal kepulangannya ya. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan tentang siapa operator kapal dan setidaknya berapa lama kunjungan itu dilakukan dan berapa banyak kunjungan itu dilakukan dalam waktu setahunnya. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.